wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk pertemuan kita kali ini sesuai dengan jadwal pelajaran fikih untuk kelas 5 tidak menggunakan Google Meet. Nah, makanya untuk saat ini saya akan rekam ya apa yang akan saya jelaskan dalam pelajaran baru, yaitu pelajaran kedua tentang mengusap kaos kaki dan khuf. Nah, coba lihat halaman 17, lihat bukunya. Nah, di sini kalian lihat ada foto tentang khuf dan foto dengan kaos kaki ya. Ini yang namanya khuf ini yang seperti ini ya. Memang kelihatan seperti kayak sepatu, tapi sebenarnya bukan sepatu ya. Dan ini kaos kaki ya, yang sebagaimana yang kalian sering lihat dan sering pakai. Nah, di sini penjelasan berikutnya, lihat pengertian sepatu khuf dan kaos kaki ya. Apa sih pengertian khuf itu? Apa sih kaos kaki? Ya, kalau kaos kaki kalian semua sudah tahu ya, karena kalian sendiri sering memakainya ya. Di sini ada pengertiannya ya. Lihat khuf dan kaos kaki. Ini pengertiannya ya, penjelasannya. Yang dipakaikan pada kaki dan terbuat dari kain katun, kain bludur dan yang semacamnya adalah yang dipakaikan pada kaki adalah apa? Di sini pilihan ya. Tentu kalian semua sudah tahu ya, kalau yang berasal dari kain katun dan kain bludur ini biasanya kaos kaki. Dan umumnya yang dipakaikan, yang kedua, definisi yang kedua, yang dipakaikan pada kaki dan terbuat dari kulit dan yang semacamnya adalah khuf ya. Khuf ya, ini dari kulit nih, bahannya dari kulit. Nah, coba lihat halaman berikutnya. Hukum mengusap kaos kaki dan khuf. Nah, ini permasalahan kedua. Selain tadi sudah dibahas tentang pengertian khuf dan kaos kaki, sekarang apa sih hukumnya mengusap kaos kaki dan khuf? Ya, dibolehkan. Ya, artinya hukumnya di sini dibolehkan. Ya, bukan permasalahan tentang sunnah atau wajibnya. Tapi hukumnya boleh mengusap kaos kaki dan khuf berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Aku pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan ya, dalam safar. Mughirah bin Syu'bah pernah menemani Nabi SAW. Kemudian aku menunduk ya, maksudnya kepalanya tunduk untuk melepaskan khuf beliau yang beliau kenakan. Kemudian beliau SAW bersabda, da'huma ya, biarkanlah keduanya, maksudnya kedua khuf yang dipakai Nabi tadi, karena aku, kata Rasulullah, karena aku masukkannya dalam keadaan suci ya. Aku masukkannya dalam keadaan suci, artinya sudah memakainya dalam keadaan sudah bertoharoh ya. Lalu beliau SAW mengusap bagian atas kedua khufnya. Jadi bagian atasnya ketika beliau toharoh tadi ya, ini cukup diusapkan bagian atasnya. Nanti tata caranya akan dijelaskan. Sekarang lihat penjelasan tentang syarat mengusap khuf ya. Jadi mengusap khuf ini ternyata ada syarat-syaratnya juga ya, nggak asal pakai misalnya kemudian lepas, nggak ya, ada syarat-syaratnya. Pertama, lihat, perhatikan, kalau kalian ingin mempraktekkan silahkan ya. Setelah kalian memahami penjelasan tentang khuf ini dan kaos kaki, mungkin bisa dipraktekkan oleh kalian sendiri di rumah atau ketika kalian bepergian. Lihat, perhatikan syarat mengusap khuf. Yang pertama, memakai khuf setelah bersuci ya, atau setelah berwudu maksudnya, dengan sempurna. Ya, ini pertama syaratnya, memakai khuf setelah berwudu dengan sempurna. Jadi syaratnya apa? Ketika dalam keadaan sudah bertoharoh ya, toharoh itu bisa suci atau mandi wajib misalnya, dia pakaikan khuf ini ya. Jadi jangan dalam keadaan dia berhadas atau apalagi dalam keadaan ada najis dia kenakan khuf misalnya, ini nggak boleh ya. Berarti nggak memenuhi syarat kalau seandainya seperti itu. Kemudian yang kedua, khuf kaos kaki itu menutupi kedua mata kaki. Ingat ya, khuf atau kaos kaki itu menutupi kedua mata kaki. Kalian tahu kedua mata kaki
Nah ini biasanya udah mata kaki itu kalau deket tumit, nah di atas sedikit itu adalah mata kaki ya, terlihat itu tulangnya. Nah, itulah mata kaki. Jadi khuf atau kos kaki jangan sampai di bawahnya. Kalau di bawahnya nggak sah ya. Nggak sah seorang mengusap khuf ya. Kalau misalnya khuf atau kos kakinya itu di bawah mata kaki. Jadi harus di atas mata kaki. Contohnya ini, kalau di atas mata kaki ya ini seperti ini ya. Nih. Nah, kalau yang namanya mata kaki ini di sini posisinya. Ya, ini tulangnya ini ada kelihatan di sini. Ya, begitu pula kos kaki juga di sini ada tulang. Jadi ada yang tidak menutupi mata kaki ini biasanya di bawah sini ya. Ada kan kos kaki yang seperti itu. Nah, ini juga khuf kalau misalnya di bawah seperti ini nggak sampai menutupi mata kaki, ini nggak bisa ya. Nggak bisa memenuhi syarat diusap. Jadi ketika dia menggunakan kos kaki atau khuf yang di bawah mata kaki berarti nggak boleh ya, nggak boleh mengusapnya. Jelas itu. Kemudian yang ketiga, kedua khuf dalam keadaan suci. Nah, ini syarat yang ketiga yaitu khuf harus dalam keadaan suci. Kalau khuf tersebut misalnya pernah menginjak ya kotoran hewan misalnya, kotoran anjing misalnya, atau kena pipis. Ya, misalnya siapa pipis kena, maka nggak boleh ya khuf tersebut digunakan dan juga diusap ya ketika dia berwudu, nggak boleh ya. Kemudian syarat yang keempat, mengusap khuf ketika masih dalam batas waktu pengusapan ya, mengusap khuf ketika masih dalam batas waktu pengusapan. Kalau sudah lewat batas pengusapan batas waktunya, nah ingat nanti ada dibahas sedikit ya, apa sih batas waktu mengusap itu ya. Kalau bagi orang mukim ya, artinya bukan orang yang musafir, ini 1 hari 1 malam ya, 24 jam. Adapun bagi musafir itu 3 kali 24 jam ya, 3 hari. Dari sejak awal dia mengusap sampai 24 jam berikutnya. Ini bagi orang mukim. Bagi orang musafir itu 3 kali 24 jam. Artinya 3 hari ya. Jadi ada batas waktunya ya. Nggak bisa misalnya terus-terusan mengusap terus ya tiap hari, enggak. Kemudian di sini pembahasan berikutnya itu jangka waktu mengusap kaos kaki dan khuf. Perhatikan di situ. Ya, dijelaskan aku akan mengetahui batas awal waktu dan akhir waktu mengusap kaos kaki dan khuf. Ya. Di sini ada semacam diagram ya, tabel, lihat orang yang mukim, orang yang musafir. Nah, di sini lihat jangka waktu bolehnya mengusap khuf ya. Dalam hitungan hari, dalam hitungan jam. Ya, ini gampang ya. Bagi orang yang mukim jangka waktu bolehnya mengusap khuf ini 1 hari 1 malam. Ya, 1 kali 24 jam. Kalau hitungan jam itu 1 kali 24 jam. Ya, di sini 1 kali 24 jam ini dalam hitungan hari 1 hari. Bagi orang mukim ini bagi musafir ini 3 hari. Kalau dalam jam tinggal 3 kali 24 jam. Berapa 3 kali 24 jam? Nah, ini sekitar 72 jam ya. Nah, sekarang lihat permulaan menghitung awal waktu. Nah, jadi ada awal waktunya ya. Kalau kita tahu misalnya alokasi waktu itu 24 jam, 1 kali 24 jam untuk yang mukim. 24 jam itu sejak kapan mulai dihitung? Nah, ini perlu tahu ya. Nah, disinilah dijelaskan untuk permulaan orang yang menghitung awal waktu ya, mengusap khuf ini ketika pertama kali mengusap setelah batal. Artinya apa? Pertama kali mengusap ini biasanya orang pertama kali menggunakan khuf ya. Misalnya si fulan memakai khuf, kemudian dia batal ya, artinya ada hadas, kentut misalnya, atau dia kencing misalnya ya. Nah, ketika dia sudah batal wudunya karena ada hadas, maka saat itu ya ketika dia masih mengenakan khufnya, dia berwudu kan? Dia berwudu ya, dia bertoharoh berwudu. Nah, ketika dia berwudu itulah dia nggak perlu dicopot khufnya, cukup diusap. Nah, pertama kali dihitung dari dia pertama kali mengusap, pertama kali mengusap 24 jam berikutnya baru itu batas waktu akhirnya ya. Adapun bagi orang musafir ini 3 kali 24 jam ya, 3 hari. Itu batas awal waktunya. Akhir batas waktunya atau akhir perhitungan jangka waktunya ini tadi ya,
setelah lewat sehari semalam ya dari pertama mengusap. Tadi pertama kali mengusap, nah itu awal hitungannya pertama. Kemudian 24 jam berikutnya berarti selesai, habis ya. Kalau seorang misalnya sudah habis batas waktunya, nggak boleh lagi dia ya mengenakan khufnya, harus dilepas. Jadi kembali dia berwudu seperti seperti seorang yang tidak mengenakan khuf ya, harus cuci kakinya. Ya, seperti itu. Begitu pula orang yang musafir ya, setelah lewat 3 hari 3 malam ya, dari pertama kali mengusap, maka itulah jangka waktu akhirnya ya. Berarti harus dilepas kalau sudah lewat batas waktu akhirnya. Nah, sekarang lihat dalilnya ya. Di situ lihat ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylah lil muqim. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi orang mukim ya. Jelas di situ batas waktunya. Sekarang lihat cara mengusap khuf sekarang ya. Pembahasannya adalah cara mengusap khuf atau kaos kaki. Sebentar ya. Ini saya lupa ingatkan di grup. Sebentar. Sebentar ya. Lanjutkan lagi tadi cara mengusap khuf atau kaos kaki. Perhatikan di situ di gambarnya ya, lihat cara apabila orang yang berwudu sudah sampai pada bagian kakinya sementara dia mengenakan kaos kaki. Ya, ingat ya, kalau orang masih dalam keadaan menggunakan khuf, ini nggak perlu kalau seandainya dia sudah hadas ya, sudah batal wuduknya, nggak perlu misalnya untuk berwudu copot dulu misalnya, enggak ya, boleh dia tetap kenakan khufnya. Dia berwudu seperti biasa. Nah, tapi kakinya ini nggak perlu dicuci, cukup dengan diusap ya. Diusap. Lihat di situ. Hendaknya dia membasahi telapak tangannya dengan air. Lalu dia mengusapkan bagian atas kaos kaki dimulai dari ujung jari hingga atas pergelangan kaki 1 kali saja. Nah, ini lihat coba ya. Ini kan bagian jarinya ya. Jadi dari sini, dari ujung jari sampai ke sini ya, pergelangan. Seperti itu cara mengusapnya. Ya, jadi bukan dari pergelangan dari sini menuju ke ujung, tapi dari ujung ke sini ya. 1 kali saja ya, itu cara mengusap khuf ya, ketika seorang berwudu dalam keadaan memakai khuf. Nah, di sini perhatikan ada penjelasan, jangan kamu mengusap khuf bagian bawah kaos kaki ya. Ali radhiyallahu anhu berkata, seandainya agama ini berdasar pada pandangan akal, sungguh bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Ya, namun sungguh aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khufnya. Nah, di sini contoh ya, salah cara mengusap khuf yang salah seperti itu. Ya, karena ini tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Ya. Mungkin sebagian orang menganggap kalau khuf yang bagian bawah itu kan biasanya lebih besar kemungkinan kotor. Kenapa yang diusap kok malah yang atasnya bukan bawah ya? Ini kita ingat ya. Kita melaksanakan syariat ini sesuai dengan contoh Nabi. Jadi kita cukupkan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya terakhir pembahasan tentang apa saja pembatal pengusapan khuf atau kaos kaki.
Yaitu dilihat di sini apabila selesai jangka waktu pengusapan. Misalnya ya, ketika mengusap awal pertama kali misalnya jam 12 ya, ketika mau sholat duhur misalnya. Ya, Syamil jam 12 dia mengusap. Ya. Artinya sebelum dia berwudu itu sudah mengenakan khuf ya. Kebetulan dia batal, dia wudu, kemudian dia mengusap khufnya. Nah, itulah awal permulaan dia ya, dihitung jangka waktu pemakaiannya, jangka waktu pemakaian khuf. Jadi kalau sudah lewat jam 12 berikutnya besoknya ya, itu kan berarti lebih dari 24 jam ya. Ketika mengusap khuf syamil jam 12 siang pas ya. Kemudian besoknya ternyata lewat dari jam 12 lewat 5 menit, maka dia sudah habis jangka waktu pengusapannya. Berarti nggak boleh lagi dia memakai khuf, dia harus lepas ya, dan juga nggak boleh mengusap ya. Kemudian melepas dua kaos kaki atau salah satunya, ini juga ya. Kalau misalnya belum 24 jam dia lepas khuf atau kaos kakinya, berarti nggak bisa lagi ya dia usap khuf atau kaos kakinya ya. Selesai pembahasan tentang usap khuf ya, dan kaos kaki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.